Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Dharma. Perkenalkan nama saya Chelsea Tavana Sudarmo dengan NRP terakhir 061 dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat program mengenai inversi linear. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi untuk step yang pertama adalah mengimport library. Di sini kita akan menggunakan 3 library yang sudah sempat dipelajari di semester 1. Yang pertama ada NumPy, yang kedua ada Pandas, dan yang ketiga itu ada Matplotlib. Lanjut di step yang kedua adalah untuk menginput dan juga memplot data. Nah, di sini data yang saya gunakan adalah data yang sempat menjadi tugas minggu lalu, yang diberikan oleh Pak Dharma, di mana ada masing-masing ada 6 angka dari variabel X dan juga Y. Jadi langsung saja kita masukkan. Lalu dilanjut dengan data ternilai Y. Dan selanjutnya setelah kita menginput semua nilai dari X dan juga Y, kita akan memakai Pandas supaya nanti dia ditampilkan dalam bentuk frame. Jadi kita data tugas sama dengan pd.data frame, dimana data yang tadi data tutup terus. Oke, coba run. What? Name further is that divide. Further is not divide. Hah? Oh ya. Oke, di sini sudah muncul nilai X dan juga Y. Oke. Masih berlanjut. Jadi di sini itu kita akan
plot datanya. Selanjutnya masih berlanjut yaitu untuk memplot data. Dimana untuk plot data sendiri itu data tugas dot plot. Di sini itu kita menggunakan jenis plot datanya itu memakai scatter. Ini scatter. Dan nilai X-nya yaitu tentunya nilai dari X. Begitupun sebaliknya, yaitu Y. Ngambil data dari nilai Y. Oke. Dan untuk colornya, blue. Setelah itu marker. Markernya kayak bentuknya gitu, pakai yang square, kotak. Nah, setelah itu kita akan membuat title dan juga X label maupun Y labelnya. Nah, untuk title sendiri, plt.title, font size sama dengan 14. Lalu font weight-nya itu kita pakai yang bold. Kita pakai bold. Nah, PPLT. Oke. Oke, ini kita ganti ke PLT untuk X label. Nah, untuk X label sendiri kita akan mengganti font size menjadi 12 dan font weight kita bold, lalu begitupun sebaliknya untuk Y label. Oke. Oke. Ini apa? Error. What's error? Data underscore tugas. Data underscore tugas. Plot kind sama dengan scatter X nilai X. Apa karena blue-nya? Coba kita ganti ke red. Apa sub engine? Oh, ini ya. Nilai. Oke. Looks kinda. Oke. Coba kalau blue. Oke, bisa blue ternyata. Ya tadi sempat ada typo. Nah, selanjutnya kita masuk untuk convert data to array karena tadi kan kita pakai operasi. Sekarang datanya itu kita harus ubah dalam bentuk array. Ya, kita akan ubah dalam bentuk array. Jadi di sini x itu sama dengan np.array dalam kurung siku data underscore tugas terus kita nilai
nilai dari X, salah ini, oke. Nah, ini nilai dari X-nya, kita reshape atau nanti kita transpose dia dengan menggunakan reshape. Dengan min 1 kali 1. Begitupun untuk data Y-nya, itu kita transpose juga, dan ini diganti jadi nilai dari Y. Nah, setelah itu kita print f x sama dengan ini. Begitu pula dengan data dari Y. Oke, ini dia sudah. Oke, nah terus sudah menjadi array. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan D dan juga G. Karena seperti ini kan. Jadi kita perlu mendefinisikan D dan juga G. Nah, di mana untuk define D dan G. Nah, di mana D itu merupakan vektor dari Y. Jadi di sini kita copy langsung dari Y. Nah, setelah itu di sini ada n data atau jumlah dari data, di mana n data sendiri itu kita menggunakan length ya, length D. Ini tuh jumlah data. Nah, setelah itu kita masuk ke n parameter, di mana parameter yang kita gunakan di sini ada 2, yaitu intercept dan juga slope. Oke, di mana data yang kita gunakan di sini merupakan parameter yang kita gunakan itu intercept dan juga slope, di mana intercept sendiri itu merupakan titik potong dan slope itu merupakan kemiringan. Jadi n parameter kita itu ada 2 jumlah parameter. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat matriks kernel dari G, di mana untuk matriks kernel dari G itu n jumlah dari datanya itu dikali dengan jumlah parameternya. Matriks kernel G, di mana matriks kernel G itu yaitu tadi n underscore data kita kalikan dengan n parameter ya. Jadi dia tidak harus selalu 2. Nah, terus jadi kita bikin matriks G-nya itu menjadi 0 dengan NP zeros. NP zeros dengan n underscore data dikali dengan n underscore parameternya. Nah, setelah itu kita menggunakan loop yang for i.
Nah, nanti di mana kalau kita pakai loop, nanti i-nya itu akan terisi semua dengan end datanya ini. Oke, setelah itu G itu kita selalu mulai dengan 0. Oke, nol setelah itu ini sama dengan X I. Setelah itu baru kita masuk ke G yang nolnya kita ganti jadi 1. Baru dia akan masuk ke data yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan print F D sama dengan di laut kita tutup. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk matriks kernelnya yaitu G. Oke. Modul NumPy has no attribute zeros. Oh, ada E-nya. Zeros. Oke. Nah, dia sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita berlanjut ke step yang kelima, yaitu untuk mencari solusi dari M, di mana solusi dari M itu adalah ini, get transpose kali G, lalu diinverskan, setelah itu lalu dikalikan dengan get transpose, lalu dengan D. Lanjut di sini. Nah, di sini itu ada namanya residual. Nah, untuk residuals sendiri, residuals itu merupakan error terkecil antara respon dan juga data yang kita observasi. Nah, terus jadinya akan seperti ini. Nah, untuk S sendiri, dia itu memiliki fungsi sendiri. Ini persamaan linear. Untuk G dan juga Y. Nah, setelah itu kita akan masuk di slope. Nah, untuk slope sendiri itu kita memakai float karena dia desimal. 0 terus tutup dan lalu berlanjut di intercept titik potongnya. Oke, nah lalu berlanjut di error. Ini kurang sama dengan lalu berlanjut di error. Ya, error itu merupakan residualsnya. Lalu setelah itu nanti intinya apa ya? Nanti respon yang dihitung itu merupakan dekal. Ya, respon yang dihitung merupakan dekal.
Ini tuh merupakan respons dari modal parameter. Nah, lalu kita lanjut dalam memetakannya. plt.plot dengan marker size. Marker size sama dengan 8 dengan label observe data. Oke, lanjut. Lanjut di bawah masih plotting plt.plot x decal, marker size-nya juga kita memakai 7 dengan label. Dengan labelnya itu calculated data yang sudah kita hitung. Nah, masih lanjut di bawah, kita akan memetakan title-nya. plt.title kita pakai di sini. Fitting data points using straight line. Kita memetakannya menggunakan garis lurus. Nah, di mana di sini itu merupakan inverse modeling. Inverse modeling dengan font size-nya itu saya memakai font size dengan ukuran 12, terus font size dengan ukuran 12, terus untuk font weight sendiri, font weight-nya saya akan memakai Oke, terus berlanjut di dari X label dan juga Y label. Mirip sama ini. Kita paste terus ya dia seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan legend di bawahnya. Oke. txt Nah, untuk slope-nya sendiri kita mau munculkan dia itu 4 angka di belakang koma. Jadi dia memiliki 4 angka di belakang koma.
Setelah selesai itu kita tutup dan ini tuh rumus dari yang Y sama dengan MX tambah C atau Y sama dengan BX tambah A. Nah, ini interceptnya kita tulis sini, Y intercept. Interceptnya itu kita taruh dengan 2 angka di belakang koma. Oke. Oke, berlanjut ke bawah. Ini yang errornya. Jadi tadi errornya kita lambungkan dengan ERR. Lalu habis itu kita sama. Errornya juga sama dengan 4 angka di belakang koma. Oke. Nah, setelah itu kita masih berlanjut ke plt.text mengenai dia akan ditulis di mana untuk dari legendnya ini. 0,95. Nah, ini txt.str. Lanjut dengan font size-nya kita mau dia 10 saja. Ya, font size-nya 10. Lalu trans plt dot dengan lalu kita trans access di bawahnya lagi kita kok gini sih oke. Lalu berlanjut ke vertical alignment. Untuk vertical alignment-nya itu dia ada di bottom, jadi dia di bawah. Lalu berlanjut ke horizontal align. Horizontal alignment horizontal alignment dia nanti posisinya itu di bawah kanan. Lalu untuk face color, jadi face colornya itu nanti dalam itu di tulisan legendnya itu maunya warna apa. Oke. Setelah itu kita pakai edge color, warna di sudutnya. Edge color itu berwarna navy. Setelah itu dengan ini salah. Nah, terus habis bentar. Oke. Setelah itu masuk ke box stylenya itu mau yang round head 0,4. Oke. Setelah itu alpha
0,9. Oke, ini kita lupa karena dia surat. 0,9. Oke. Setelah itu kita tutup. Oke, saat itu coba kita run. Oke. Oke, ini dia. Jadi warna bordernya itu bisa kita lihat sendiri di sini. Itu berwarna merah ya, ini. Terus dalam boxnya itu dia tuh berwarna pink. Jadi untuk slope-nya sendiri itu 0,513, ya dia ada 4 angka di belakang koma, terus ditambah dengan 8,14 itu intercept-nya dia, dimana intercept-nya itu yang kayak tulis tadi di sini ada 2 angka di belakang koma, lalu terhitung errornya di sini itu 0,2149. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.